Ya, baik. Oh ya, kelihatan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa aidan Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin la'allahum yattaqun. Wa qala Allahu azza wa jalla wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Waqala yakni wa kadzalika anzalna hukman arabiyyan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waqala Khalifah Umar bin Khattab ta'alamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukulillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadzal yaum al-mubarak nastati wa nastamir yakni barnamijuna fi P3M STAI Sirajul Falah Bogor Jami'ah Sirajul Falah fi Bogor. Terima kasih kepada seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini di program seri webinar STAI Sirajul Falah Bogor. Dan hari ini sangat spesial ya karena kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa yaitu dari Ma'had Ali Riyadhus Shalihin di Pandeglang Bogor. Alhamdulillah sudah hadir Ustaz Arif Rahman dan juga Ustaz Yahya Sukaryadi BSH dan juga MED. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Arif dan Ustaz Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa Hayakumullah. halukum? Insyaallah. Bikhair, alhamdulillah. Masya Allah, sehat ya, luar biasa. Hayakumullah. Terima Barakallahu kasih, fiik. jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kehadiran dari Satria yang sangat luar biasa sekali ini. Sudah malang melintang di dunia perbahasa Araban dan juga di Masya Allah. persantrenan gitu ya. Baik, ini adalah program dari seri webinar di STI Sirajul Falah Bogor. Salah satu dari program yang kami ingin sampaikan adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya pembelajaran ya pendidikan agama Islam spesifiknya berarti hari ini kita akan bahas tentang pembelajaran atau desain pembelajaran bahasa Arab itu menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Nah, terutama misalnya kita belajar dari best from the practice ya, ketika kita belajar dari pengalaman biasanya akan lebih mudah dan biasanya sudah teruji ya. Nah, sehingga pada hari ini kita akan membahas bersama, nanti akan ada pemaparan dari dua pemateri kita dan juga nanti kita bisa diskusi bersama terkait dengan bagaimana pembelajaran dari bahasa Arab ya, khususnya nanti mungkin terkait dengan pengalaman yang ada di Ma'had Ali Riyadhus Shalihin sebagai satu ma'had atau pesantren gitu ya, yang pesantren luhur kalau bahasa Indonesianya itu ya, luhur yang memang sudah cukup lama ya dalam pembelajaran bahasa Arab, pengalaman bukan hanya di Ma'had Alinya saya tapi juga di Ma'had Riyadhus Shalihin sendiri ya, sehingga kemudian sangat-sangat layak untuk dijadikan contoh dan juga bagaimana penerapannya di pesantren-pesantren yang lainnya. Ya, nanti kita akan ada dua sesi. Sesi pertama adalah pemaparan dari Ustadz Arif Rahman, kemudian yang kedua nanti ada dari Ustadz Yahya Sukaryadi, ya, MED. Ya. Baik, kita akan melangkah ke sesi pertama, yaitu sesi yang pemaparannya akan disampaikan oleh Ustadz Arif Rahman terkait dengan mungkin kita ingin tahu dulu bagaimana sebenarnya histori ataupun juga sejarah, visi misi dan juga mungkin bagaimana pembelajaran
pembelajaran secara umum di Ma'had Ali Riyadhus Shalihin. Ya, kemudian setelah itu nanti kita akan lanjut ke lebih spesifiknya juga, mungkin pengalaman juga nih. Ustadz Arif kan sudah tadi sudah senior ya, sudah suhu lah gitu ya. Sudah sangat senior di Ma'had Riyadhus Shalihin ini, sehingga mungkin kita ingin tahu nih bagaimana sih sebenarnya pembelajaran khususnya bahasa Arab di Ma'had Ali Riyadhus Shalihin. Nah, kepada beliau saya persilahkan, lebih kurang waktunya dalam 20 sampai 30 menit. Fa'alaihi faliyatafaddal mashkura. Tafaddal Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khair Ustaz atas waktu yang diberikan. Barangkali pertama Anda ingin mulai menyampaikan berkaitan dengan sejarah berdirinya Ma'had Ali Riyadhus Shalihin. Kita sudah mulai mengajukan perizinan itu tahun 2018, Ustadz. Sudah mulai ada ide untuk membuat satu Ma'had Ali karena mempertimbangkan banyaknya lulusan yang kita punya dari SMA Riyadhus Shalihin, itu tidak semuanya diterima di Libya atau di Madinah. Sebagian melanjutkan lagi ke beberapa perguruan tinggi di Indonesia, tapi kita melihat ada beberapa yang barangkali belum terwadai. Sehingga kita berpikir untuk membuat sekolah tinggi atau jenjang setelah SMA. Sebenarnya idenya dari sederhana, kita ingin membuat Ma'had Ali yang kurikulumnya berbasis pengajaran bahasa Arab. Ya, sehingga kita mengajukan waktu itu PBA. Ya, kita buat borangnya, instrumen-instrumennya. Kemudian kita juga sudah mengajukan ke Kopertes, kemudian Dirjen Sekolah Tinggi saja. Sampai sekarang masih berproses. Ya, betul. Kemudian kita sudah punya gedung sebenarnya, karena gedungnya merupakan amanah dari donatur yang memberikan gedung untuk fasilitas belajar, dan syekhnya atau donaturnya menginginkan gedung itu dipakai untuk pembelajaran setelah SMA. Jadi kita punya amanah juga, karena sudah dibuatkan gedung ya harus ada aktivitas di situ, ada pembelajaran, ada KBM, sehingga kita dengan teman-teman berpikir gimana kita punya sekolah tinggi sendiri yang berbasis pengembangan ilmu bahasa Arab atau PBA. Kemudian sambil kita menunggu izin resmi dari pemerintah, kita membuat kurikulum Ma'had Ali dari mulai tamhidi atau program awal, kemudian takmili, Ustadz. Tamhidi itu program 1 tahun, tamhidi 1 tahun, takmili 1 tahun. Jadi kita ingin 2 tahun ini mahasiswa yang belajar itu bisa menguasai 4 keterampilan berbahasa Arab. Bisa menulis, bisa membaca, qiraah, kemudian bisa tahadus, berbicara, kemudian bisa mendengar penutur asli. Ini sebagai basicnya, sebelum dia nanti mungkin ke kuliah di S1 lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi jurusan pendidikan bahasa Arab. Kita ingin mencetak memang setelah lulus S1 nantinya mahasiswa kita setelah lulus dari kita, oleh kita, untuk kita. Kita yang mengkader, kita yang memberikan ilmu-ilmu yang berkaitan bahasa Arab, kemudian bisa menjawab kebutuhan kita kepada butuhnya SMP dan SMA guru yang bisa mengajar bahasa Arab. Karena fakta di lapangan bahwasanya sekarang mencari guru pengajar bahasa Arab yang betul-betul mempunyai kemahiran dan mempunyai kemampuan untuk mengajar sesuai standarisasi yang kita inginkan memang nggak susah, Zat.
Ya, betul. Fenomenanya di pondok itu kalau ada guru yang sudah jadi, qadarullah keluar. Sudah ya, nyetel, sudah betul-betul kita persiapkan, sudah ada apa namanya pelatihan-pelatihan, biasanya tidak lama malah. Jadi kita berpikir, wah kalau gurunya sudah kita berikan pelatihan dan sebagainya, kemudian terus meninggalkan eh, pondok atau yayasan untuk mungkin bekerja di tempat yang lain, kita merasa, waduh, harus ngulang lagi, mencari lagi. Sehingga kita berpikir ke depannya Mahat Ali ini atau sekolah tinggi ini bisa menjadi program pengkaderan guru bahasa Arab. Itu sejarahnya Ustaz. Kita mulai dari 2018 ide ini, kemudian berproses 2019 sampai sekarang kita tinggal menunggu sebenarnya tanda tangan Pak Menteri saja, Ustaz. Tanda tangan Pak Menteri ya, insya Allah kalau sudah turun izinnya kita sudah resmi sekolah tinggi Riyadhus Shalihin prodinya PBA. Masya Allah. Nah itu Mudah-mudahan insya Allah. menteri baru Ya nanti. mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan Amin. semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berkaitan dengan pengalaman ngajar ini saja. Ya, Jadi itu betul. sedikit ini saja apa Sharing. sharing berkaitan dengan sedikit histori atau sejarah yang berkaitan dengan pendirian Mhm. Sekolah Tinggi Riyadhus Shalihin Mhm. atau belum sekolah tinggi baru Mahat Ali kayaknya. Sekarang Ya, karena doa. belum resmi berarti baru Mahat Ali. Iya, betul. Yang ada dua program, takmili sama tamhidi. Mhm. Tamhidi itu dari awal, takmili penyempurnaan 2 tahun. Ya. Kemudian berkaitan dengan metodologi pengajaran, eh, kita memang menerapkan pembelajaran berbasis fitrah Hmm. dalam bahasa Arab. Mhm. Karena bahasa Arab itu kita punya prinsip bahasa itu adalah majmu'atun minal aswat yu'abbiru biha qaumun an agradihim. Hmm. Salah satu pakar bahasa namanya Ibnu Al-Jinni mengatakan bahwasanya bahasa itu adalah kumpulan suara-suara, kumpulan kalimat-kalimat yang terdengar yang dipakai oleh seseorang untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, ide apa yang ada di kepalanya dituangkan, diutarakan. Berbasis itu, kita punya metode namanya Thoriqoh Mubashiroh, direct method. Jadi belajar bahasa itu fitrahnya seperti anak kecil yang belajar dari ibunya, Ustaz. Hmm. Tanpa berpikir ini nahwu sorofnya bagaimana, tapi ikuti dulu. Namanya taklid wa muhakat, ngikutin. Kemudian ini apa? Ini HP. Ikutin, ini apa? Ini HP. Ini apa? Ini air. Ini air. Tapi dengan bahasa Arab langsung. Karena tentunya kita menggunakan mukoror atau buku yang sesuai dengan desain yang kita inginkan, yaitu mengajarkan bahasa sesuai dengan fitrah dan mumarosah. Fitrah itu bahasa itu dipelajari ya dari mendengar tanpa berpikir ini grammarnya apa ya, tata bahasanya apa ya, nahwu sorofnya apa ya, ini jadi mubtada, khobar, maf'ulun bih, jadi subjek, predikat atau apa enggak, ikuti dulu, ngomong dulu. Ya, kita sudah beberapa kali ya mencoba kepada beberapa mahasiswa yang datang ke kampus dari nol, belum punya background sama sekali dari SMA. Ternyata dengan metode yang berbasis begitu, rata-rata untuk 1 tahun itu sudah mulai bisa bicara, mulai bisa membaca, mulai bisa mendengar. Jadi kita menggabungkan itu, metode berbasis fitrah wal mumarosah. Hmm. Jadi bahasa adalah sesuatu yang diungkapkan dan bisa didengar. Ya, tentunya ketika mengajar itu kita untuk awal-awal mungkin 50% terkadang untuk beberapa mahasiswa yang belum punya basic itu ada metode terjemah, diterjemahkan dulu. Tapi setelah dirasa cukup,
lewat beberapa bab, lewat dari beberapa silsilah bukunya, karena kita pakai buku Al-Arabiyah Baina Yadaik yang sudah diteliti oleh para pakar, dan pendekatan bahasanya itu menggunakan pendekatan tadi, metode mubasyirah, mengajarkan bahasa Arab seperti seorang ibu mengajarkan kepada anaknya. Dimulai betul-betul dari dasar. Ya, mahadha, mahadihi, masmuka, majinsiyatuka, itu. Nanti bisa sendiri dengan tentunya dengan metode yang kita terapkan. Yaitu tadi 50% mungkin awal-awal ada terjemahan sedikit, setelahnya baru metode mubasyir, langsung mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab. Ya, itu secara prinsip begitu, Zat. Kemudian ada beberapa contoh, misalnya ketika mengajarkan teks hiwar atau percakapan. Tentunya ketika kita mengajarkan hiwar itu hanya contoh. Dialog yang ada di buku itu hanya contoh saja. Maka yang paling penting adalah bagaimana si ustadznya ini menghidupkan hiwar atau percakapan yang di situ kepada praktek kehidupan langsung. Siapa namamu, Mas Muka, min aina anta, mada ta'kul al-yaum, apa yang kamu makan hari ini, kaifa halukal yaum. Nanti dia akan kalau dia nggak bisa, kita bantu. Qul ana bi khairin walhamdulillah. Qul ana bi khairin walhamdulillah. Katakan saya baik, alhamdulillah. Terus begitu, dibantu. Seperti persis seorang ibu ngajarkan anaknya bagaimana berbicara. Jadi teks itu yang di buku dibawa ke dalam praktek, kemudian santri ini diajak untuk mengaktifkan. Itu dialog itu kan contoh saja. Jadi kita perlu adanya pengembangan itu. Nah, ini eh, biasanya yang dipakai pesantren-pesantren kan nerjemahkan saja tanpa dipraktek, nerjemahkan saja. Tapi kita di antara metode pembelajarannya adalah tadi dengan hiwar itu diturunkan dalam kehidupan nyata, dalam praktek yang namanya mawaqif al-waqi'iyah, situasi asli. Kita merangsang mereka untuk berbicara. Orang kalau dipaksa 20 hari untuk ngomong Arab terus, insya Allah pasti bisa, Pak. Iya, betul. Jadi orang bagaimana dipaksa 20 hari, kalau bisa jangan pakai bahasa Indonesia. Sudah. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian rasakan, usahakan diungkapkan dengan bahasa Arab. Walaupun dengan sesuatu yang pertama dia butuh pemikiran, butuh menambah mufrodat, butuh mencatat mufrodat, butuh mencari dan bertanya dan sebagainya. Nanti lama-lama kelamaan akan biasa itu. Memang buku yang kita pakai Al-Arabiyah Baina Yadaik itu kita dulu pernah studi banding ke Ar-Royah, Ustaz. Karena salah satu yang diakui keberhasilannya di Indonesia yang mengaplikasikan pembelajaran Arabiyah Baina Yadaik itu langsung diteliti langsung sama Syekh Abdurrahman Fauzan yang mengarang kitab tersebut. Itu yang sering disampaikan oleh beliau adalah yang paling berhasil di Indonesia adalah Mahat Ar-Royah di Sukabumi. Betul. Kenapa berhasil? Rahasianya adalah mahasiswa ini dipaksa untuk meninggalkan bahasa Indonesia. Tidak boleh membaca buku-buku terjemah, tidak boleh ada ya komunikasi di luar kelas dengan bahasa Indonesia, adanya peraturan-peraturan di asrama yang betul-betul memaksa mereka untuk ngomong Arab atau menciptakan bi'ah lugawiyah, lingkungan berbahasa. Dan itu yang kita terapkan. Jadi santri-santri selain belajar di kelas, ya mereka mendapatkan materi dari dosen-dosen, mereka harus mengembangkan, terutama dari sisi mendengar, membaca, kemudian berbicara di luar kelas. Kita sampaikan bahwasanya di kelas mungkin kalian para mahasiswa hanya diberikan 20% dari kunci-kunci bahasa Arab. Selebihnya tatbik wal mumarosah, praktek dan pembiasaan. Saya sering menyampaikan kepada mahasiswa,
kalian berbicara bahasa Arab butuh continue, istimror. Kalian meninggalkan bahasa Indonesia untuk waktu 1 tahun saja tidak ngomong bahasa Indonesia, itu tidak akan lupa. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa ibu yang sudah mendarah daging, ya sudah tidak akan lupa. Tetapi bahasa Arab ini butuh pembelajaran, butuh pembiasaan. Saya sering katakan kepada mahasiswa, bahasa Arab adalah bahasa kalian yang hilang, Hmm. harus dicari. Kita sholat pakai bahasa Arab, kita berdoa pakai bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab, bahasa Nabi adalah bahasa Arab, dan orang yang belajar bahasa Arab itu lebih dakik atau lebih dalam ketika ya belajar ulum syariah. Ya wasilah satu-satunya untuk menjadi mutqin dalam mempelajari ulum syariah itu mau tidak mau adalah bahasa Arab. Dengan bahasa Arab kalian bisa ya menelaah atau mutalaah memahami kitab-kitab para ulama. Itu sering kita sampaikan kepada santri. Kembali kepada metode, kita di kelas itu metodenya mengaktifkan semua yang ada di buku ke dalam praktek yang nyata, Ustaz. Itu yang di buku kan hanya contoh. Jadi ada mufrodat, ada grammar, ada tarkib, namanya tarokib, susunan grammatically bahasa Arab. Seperti mubtada khobar, misalnya. Ya sudah, kita perbanyak. Hari ini kita belajar mubtada khobar. Praktek terus mubtada khobar, mubtada khobar. Hada waladun, hadhihi bintun, hada qalamun, ma hada, madalika, matilka. Nanti dia terus begitu. Terus maf'ulun bih, misalnya objek. Ya sudah. Mada turidu, uridu ka'sa. Saya pingin gelas. Mada turidu, uridu, semua uridu dulu, uridu, uridu. Saya pingin apa? Saya pingin apa? Terus begitu. Ya, nanti lama-lama kan karena pembiasaan itu mereka jadi terbiasa. Jadi memang butuh pembelajaran bahasa Arab itu butuh yang namanya praktek terus-menerus tanpa berpikir salah atau benar. Itu nanti. Jadi mahasiswa akan belajar sendiri. Pertama, kita ingin menanamkan cinta bahasa Arab. Bahasa Arab itu mudah. Kemudian bahasa Arab itu butuh praktek terus-menerus, pembiasaan, pembiasaan, pembiasaan. Makanya kita itu dulu ketika studi banding ke Aroyah memang rahasianya hanya dua. Belajar di kelas dengan metode mengikuti buku yang sudah disusun sedemikian rupa dari mulai sifar 0 sampai mutawasid, mutakodim, sama mutamayiz atau excellent. Ya, ya sudah. Kalau sudah sampai excellent berarti sudah dia mengetahui, memahami ketika ada orang Arab asli berbicara, menyampaikan materi, dia sudah paham. Dan dia bisa menyimpulkan pendapat, bisa berpendapat, bisa berdialog, bisa munadharah, diskusi dengan bahasa orang Arab asli tanpa takut berpikir ini grammarnya salah atau tidak. Itu kita sudah puas kalau santri sudah bisa begitu. Biasanya di marhalah 2 tahun kedua, 1 tahun kedua atau di mustawa 4 ya di kelas takmili itu sudah kebanyakan materinya mendeskripsikan, menjelaskan, mengungkapkan pemikiran, menyanggah, berpikir kritis. Itu sudah itu. Marok yuka, mada takul, mada taf'al fil mawaqif at-taliyah, dalam situasi-situasi seperti ini apa yang kamu kerjakan. Kemudian studi teks, membaca teks yang panjang, kemudian menyimpulkan mufradat-mufradat yang asing yang tidak dimengerti diterjemahkan dari Arab ke Arab. Kemudian teks itu kan ada grammar-grammar pilihan. Kita ambil satu, misalnya ma'ajmala hadas sama, alangkah indahnya langit. Nanti dibuat seperti susunan ma'ajmala hadal mandor, ma'ajmala hadad dars, ma'ajmala hadal kitab. Terus begitu. Ya. Jadi kita mengambil satu grammar di buku dari teks bacaan, kemudian diaplikasikan membuat grammar-grammar yang semisal. Itu di tahun kedua, Pak.
Hmm. Kalau yang tamhidi itu memang belajar Arab dari nol. Jadi mulai dia melihat, menunjuk, mengatakan, mendengar sesuatu yang sifatnya mudah-mudah dulu. Jadi kita pakai Al-Arabiyah Baina Yadaik dengan pendekatan tadi. Bil fitrah wal mumarosah. Jadi fitrahnya bahasa itu dipelajari dengan mendengar, mengikuti, mendengar, mengikuti, mendengar, mengikuti, lama-lama bisa. Kemudian yang lebih menunjang lagi, di luar kelas itu memang dipraktekkan. Jadi kita ada kegiatan-kegiatan yang menunjang di luar kelas, seperti ada ilqa kalimat, menyampaikan pidato pendek dengan bahasa Arab, kemudian ada ilqa takdim al-hiwar, apa namanya, berbicara, mempraktekkan hiwar-hiwar dengan tema-tema tertentu, ya, tanya jawab, diskusi, tanya jawab, diskusi, hiwar, dialog, ya kita sebutkan contohnya, baru mereka suruh membuat hiwar atau percakapan yang semisal. Kemudian ada penambahan mufrodat atau kosakata di luar kelas, itu harus dilakukan karena untuk menunjang pembelajaran di kelas. Jadi selama ini yang kita hadapi, insya Allah kalau para santri itu kita tanamkan, kamu bisa bahasa Arab. Bahasa Arab itu mudah. Ya, kemudian bahasa Arab itu tidak butuh kamu berpikir ini grammarnya bagaimana, ini grammarnya bagaimana. Ada keberanian ngomong dulu. Ya, saya sering contohkan, lihat orang-orang yang bekerja di Saudi. Ya, mereka datang dari Indonesia, datang ke Saudi, sebulan aja saya bisa ngomong, bisa memahami. Ya, karena Mbak belajar langsung dari lingkungannya, langsung. Nah, kita menjadikan kitab itu sebagai contoh, tapi kitab itu diterapkan langsung dalam praktek keseharian dan keberanian untuk berbicara. Ya, itu yang kita ini kan. Jadi metodologi berbasis thoriqoh fitrah wal mumarosah. Fitrah dengan pembiasaan. Ya, karena bahasa itu adalah ungkapan-ungkapan yang dipakai oleh seseorang untuk mentakbir, mengungkapkan apa yang dia inginkan. Itu berbasis itu. Adapun metodologi pembelajaran di kelas itu memang ada rinciannya, Pak. Bagaimana mengajarkan kosakata? Kosakata ini diajarkan bagaimana? Mengajarkan hiwar, bagaimana caranya? Mengajarkan fahmul masmu atau istima, itu juga ada metodologinya. Masih ada Hmm. waktu nggak, Pak? Kira-kira? Dah, sekitar 5 menit lagi. Boleh. Oh, 5 menit lagi. Karena nanti saya ingin ini misalnya hiwar ini bagaimana diajarkan. Nah, Boleh, mungkin boleh, boleh, nanti boleh. eh, misalnya mufrodat. Mufrodat ini bagaimana caranya ngajarnya nih? Mhm. Kosakata nih. Ya, misalnya ya, itu ada banyak cara. Misalnya pertama di situ kan ada teks bacaan misalnya. Mhm. Kita sampaikan kepada murid-murid, coba cari dari teks tersebut setelah dibaca berulang-ulang, mana kalimat yang susah. Nanti dicatat satu-satu. Kamu apa? Ini kalimat ini Ustaz. 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 Kemudian saya mencoba untuk tidak menerjemahkan langsung, tetapi mencari persamaan. Misalnya kalimat jalasa, duduk. Persamaannya apa? Oh, ada. Misal. Lawan katanya apa? Lawan katanya berarti koma. Koma yakumu, berdiri. Lawan katanya. Kemudian diterapkan dalam jumlah mufidah. Hmm. Kalimat jalasa dibuat jumlah, coba. Misalnya jalasa Ahmadu alal kursiyi. Mhm. Ahmad duduk di kursi. Ya, itu terus begitu. Ya, untuk mengajarkan kosakata. Nah, kemudian kosakata itu nanti ditulis di papan tulis, dari mulai semua dapat giliran. Mhm. Makanya kita punya standarisasi kelas ketika ngajar bahasa Arab, memang tidak boleh lebih dari 20 orang. Ya. Itu sudah maksimal 20 orang itu. Mhm. Karena ada kesempatan untuk mereka praktek. Jadi kalau kebanyakan murid di kelas itu malah kurang berhasil. Atau ada santri-santri yang tidak dapat kesempatan berbicara banyak. Ya, karena kan di kelas itu kita ingin yang mendominasi pembicaraan dan praktek
itu bukan gurunya tapi muridnya. Masya Allah. Itu. Jadi itu diantaranya untuk mufrodat itu diantaranya itu. Jadi kita terjemahkan dari Arab ke Arab, kemudian diterjemahkan dengan mencari persamaannya, sinonimnya atau lawannya, kemudian bentuk mufrad dan jamaknya. Misalnya ada mufrodat kursi, kalimat kursi. Apa jamaknya? Kursi karosi. Hmm. Itu nanti penting untuk ketika dia menyampaikan, ana uridu an astaria salah kata karosi, arba'ata karosi, khamsata karosi. Jadi dalam mengajarkan mufrodat harus diberi jamak, bentuk jamaknya. Karena nanti berguna bagi dia ketika ingin menyampaikan bilangan. Karena dalam bahasa Arab itu antara bilangan dan yang dihitung nanti ada metodenya tersendiri. Itu salah satu contoh saja mengajarkan mufrodat. Adapun studi teks, teks bahasa Arab dan hiwar atau percakapan seperti tadi, Pak. Jadi buku itu benda mati. Hmm. Butuh seorang ustadz yang bisa menghidupkan buku ini yang mati sebagai contoh diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata. Gitu. Nah, misalnya dalam dalam hiwar itu ada percakapan. Nanti kita kembangkan. Misalnya percakapannya tentang restoran. Mada takul fil mat'am. Apa yang kamu makan di mat'am? Ana akul fawakih. Anta, mada takul fil mat'am. Jangan fawakih lagi. Dengan kosakata yang berbeda. Sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Ana akul mauz. Mada takul fil mat'am? Ana akul inab. Mada takul fil mat'am? Ana asrob pusat. Oh ya, ana asrob. Mada tasrob? Ana asrob qahwa fil mat'am. Mada tasrob fil mat'am? Ana asrob asir fawakih. Jadi begitu. Dihidupkan. Hiwar ini kan benda mati di buku. Kita ingin ditaf'il namanya, diaktifkan dalam kehidupan nyata. Dan itu walau alam ya, kalau saya kan metodenya kan niteni ya, bahasa Jawanya niteni. Kalau pakai niteni kayak gitu kayaknya santri diberikan fursa untuk kesempatan untuk berbicara kok malah cepat dia. Udah nggak usah takut salah benar. Yang penting kamu bisa ngomong dulu, mengungkapkan dulu. Karena bahasa itu adalah komunikasi. Bahasa itu ya kamu ungkapkan. Ya, mungkin Ustadz Yahya bisa menyempurnakan ini metode yang dipakai saya itu apa bahasa ilmiahnya atau bahasa dari pendidikan berkaitan dengan karena saya basicnya dari kuliah itu dakwah Ustadz, dakwah usuluddin, tapi punya kesenangan ketika ngajar bahasa Arab gitu dengan metode yang saya ini sendiri gitu, karang-karang sendiri gitu. Iya betul. Jadi saya dulu dulu waktu di Madinah kan masuk ke program Iqdad Lughah cuma 1 tahun. Oh ternyata orang Arab ngajarnya begini toh. Tanpa saya baca secara teori ini apa sih? Metode yang saya pakai ini metode apa ya kalau ditinjau dari segi ilmiahnya itu? Cuma kayak saya kayak orang Jawa niteni ATM amati tiru modifikasi itu aja. Barangkali itu sedikit dari saya, Ustaz. Mungkin nanti kapan-kapan bisa dilanjut lagi. Itu Iya sedikit betul. sajalah dari apa yang kita pakai. Jadi kita menggunakan gaya metode pengajaran berbasis fitrah dan mumarosah. Fitrah itu bahasa dipelajari dengan didengar, diamati, ikuti dulu tanpa berpikir salah dan benar, seperti seorang ibu mengajarkan kepada anaknya, dan mumarosah dipraktek, dipraktek, dipraktek dengan pengembangan-pengembangan dari kegiatan-kegiatan di luar kelas yang menunjang pengembangan bahasa di dalam kelas. Itu mungkin ringkasan sedikit ya dari apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin nanti di sesi kedua Ustadz Yahya bisa menyempurnakan apa yang saya sampaikan. Allah alam bisawab, barakallahu fikum, jazakumullah khair Ustadz atas waktunya. Ya, barangkali saya cukupkan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Arif Rahman, ini luar biasa ya. Memang udah jadi praktek gitu ya, udah praktisi. Jadi udah ini waktunya kita harus buat ini khusus daurah Ah, gitu. bahasa Arab. Masya Allah. Jadi mungkin ini nggak perlu 1-2 hari nih harusnya itu untuk prakteknya mungkin panjang sebenarnya ya. Jadi daurah pembelajaran bahasa Arab. Tapi menarik ya tadi. Jadi mungkin metode jadi metode niteni kali gitu ya. Iya, Metode niteni untuk niteni ya. belajar bahasa Arab. Nah, kalau menurut saya sebelum kita pindah ke saja itu jadi saya rasa di Mahat Riyadhus Shalihin ini, Mahat Riyadhus Shalihin ini pertama tadi di
apa ya di tamhidi ya orang di idad lugawi lah ya. Di idad itu 1 tahun, di tamhidi 1 tahun, kemudian di takmili 1 tahun. Saya rasa 2 tahun itu udah cukup bagus tuh untuk penguasaan kalau dalam teori metode penelitian itu di kontennya, konten bahasa Arabnya. Nah, nanti mungkin di tahun yang ketiga dengan keempat, karena ini ada sedikit mungkin agak sedikit salah persepsi tentang prodi pendidikan bahasa Arab gitu ya. Jadi kesannya mungkin ada orang yang kesannya itu bahwa ketika pendidikan bahasa Arab berarti yang masuk ke situ harus bisa bahasa Arab gitu ya. Itu betul sih, betul. Tapi itu justru bahasa Arab itu dia sebuah keniscayaan ketika dia masuk di seorang mahasiswa masuk ke program studi pendidikan bahasa Arab. Tapi yang lebih penting dari itu adalah justru penguasaan terhadap ini ya turukut tadris ya, manhaj atau metode pembelajaran bahasa Arab. Jadi bukan hanya dia bisa bahasa Arab itu udah pasti harus kan ya, bahwa seorang guru Arab bisa, tapi yang di PBA ini adalah justru seorang yang sudah bisa berbahasa Arab, baik itu apa kitabahnya, tulisan, writingnya, kemudian conversation, muhadasahnya, hiwarnya, kemudian juga mungkin kiroahnya, mereka mampu untuk mengajarkan ke orang lain. Nah, itu di PBA sebenarnya konsepnya di situ. Nah, kemudian kalau kita gabungkan antara teori-teori, ya kita sebut saja teori-teori Middle East, Timur Tengah, dengan teori-teori yang dari Western misalnya, kita akan menemukan ya model dari pembelajaran yang ada di Indonesia. Makanya di topik kita ini kan desain pembelajaran. Jadi mulai dari ketika seorang guru itu masuk ke kelas gitu ya, nah dia memang sudah memiliki rancangan pembelajaran yang disebut dengan RPP itu. Ya jadi ketika ini sebenarnya tadi mungkin ini agak sedikit ke Western ya, ketika lebih ke arah pengelolaan administrasi atau manajemen pembelajaran. Dan itu secara nanti evaluasi dengan controlling itu lebih mudah untuk melihat apakah guru ini sesuai dengan target. Tadi kan tujuan itu jelas bisa mampu membaca, mampu berbicara, mampu mungkin mendengarkan native ya dari bahasa orang Arabnya asli gitu. Kemungkinan juga mungkin tadi nahu sorofnya juga jelas nanti di level berapa kan harus wajib juga nahu dan sorofnya. Nah kemudian itu sebenarnya nanti di pendidikan bahasa Arab, termasuk juga pengembangan dari metode pembelajaran bahasa Arab. Saya rasa ya mungkin kalau sekarang ini mungkin tadi kalau tujuan dari misalnya STI dari Sol itu adalah menjadikan mereka itu mampu bisa bahasa Arab itu sudah sangat bagus sekali. Tapi what's next-nya itu adalah mereka Ya, mampu untuk mengajarkan orang lain bahasa Arab. Dan kemudian ya, visinya juga dia lebih visioner, bukan hanya memenuhi kebutuhan dari guru-guru yang ada internal. Secara internal di Riyadhus Shalihin justru kita menyiapkan guru-guru bahasa Arab yang dibutuhkan oleh masyarakat, bahkan mungkin di seluruh dunia gitu kan ya. Jadi saya mungkin mengajar di Kamboja, mengajar di Vietnam, mengajar di Thailand bahasa Arabnya. Plus juga mungkin nanti perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi itu ya mungkin penggunaan media gitu ya, penggunaan media, kemudian sekarang penggunaan ya aplikasi dan sebagainya itu saya rasa juga menjadi sebuah metode yang bisa sangat layak juga untuk diuji coba. Itu mungkin sedikit resume, baik. tapi intinya Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakumullah praktisi khair. belajar bahasa Arab. Makanya Jazakumullah khair. juga ada masa, ada waktu besok bisa kapan-kapan tuh bisa khusus daurah pembelajaran bahasa Arab. Nah, itu tadi teorinya. Tadi biah, lingkungan, kemudian dalam tanda petik itu pemaksaan, kemudian juga pemaksaan untuk berbahasa, kemudian juga tadi Ya, itu memang sebuah metodologi yang kayaknya harus kita lihat dari sisi teori-teori pembelajaran. Nah, oleh karena itu kita next selanjutnya ke pembicara berikutnya, pemateri berikutnya yaitu Ustadz Yahya Sukaryadi, MED ya, Magister Education, Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan untuk memberikan materinya lebih kurang 20 sampai 30 menit. Nanti kita, insya Allah kita akan ada diskusi. Terima kasih juga yang sudah hadir nih teman dari Universitas Jambi. Ada Ustaz Soleh juga, Abdul Kudus, mudir di Ma'had Ihyahus Shalihin di Surajul Falah. Ada Mbak Suhendi dari Sukabumi. Ada mahasiswa kita juga, Bildina, terima kasih. Ustaz Iqbal Nur Jamil dari IAIB, Institut Agama Islam Bogor ya, dengan Bu Santi, mahasiswi di Pasca Sarjana. Baik, kita next ke pembicara yang kedua, yaitu Ustadz Yahya Sukaryadi, BSH MED. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi
rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin Allahumma 'allimna ma yanfa'una waj'alhu hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin jalla jalaluh yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, Islam, dan tentunya nikmat ilmu. Ini adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah berikan kepada siapa saja. Maka dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat seseorang di atas satu yang lainnya. Tentunya pertemuan kita kali ini adalah rahimnya adalah rahim ilmu. Jadi kita insya Allah disatukan dalam rahim ilmu. Jadi ulama urhama fima bainahum. Ya, disatukan oleh rahim ilmu. Semoga ya ini menjadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ahlu ilmu itu saling berkasih sayang di antara mereka dan saling ya mendukung, saling ya berbagi ilmu. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mengabarkan tentang dirinya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah umat manusia untuk menyempurnakan akhlakul karimah kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang yang datang setelah mereka dengan ihsan ila yaumiddin. Kemudian saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada Dr. Misno telah memberikan kesempatan kepada kami, Ustaz Arif dan saya untuk share sedikit tentang pembelajaran bahasa Arab. Sebelumnya saya ingin curhat dulu ini Ustaz. Ya, boleh. Silakan Ustaz. Gimana? Curhat dulu. Jadi hubungan saya dengan bahasa Arab ini hubungan yang tarik ulur. Masya Allah. Dalam artian ya karena dulu memang saya belajar bahasa Arab dalam artian terkait pembelajaran bahasa Arab ya metode ini itu karena salah jurusan. Oh, gitu ya. Jadi saya belajar di Sudan itu tentang kuliah syariah wal qanun, belajar tentang Di Sudan ya. hukum di Sudan ya baik itu hukum pidana ataupun hukum perdata wal saksiyah. Kemudian qadarullah ketika itu teman-teman banyak datang dari Pemda Aceh ya teman-teman yang mendapatkan beasiswa dari Pemda Aceh untuk belajar bahasa Arab di sebuah institusi bernama Ma'hadul Khurtum Ad-Dauli. Ma'hadul Khurtum Ad-Dauli ya itu memang sudah banyak meluluskan dosen-dosen bahasa Arab. Jadi saya mengenal dulu waktu belajar di Jakarta banyak dosen-dosen Sudan yang ternyata mereka ini adalah senior-senior saya. Jadi kita nggak tahu dulu mereka belajarnya di mana. Kemudian tersebar di Indonesia banyak di UIN Malang, ya, Sunan Kalijaga, UIN Syarifullah. Banyak dari antara mereka lulusan-lulusan Sudan. Jadi dari situ saya mulai kepikiran, kalau saya di sini hanya S1 saja pulang, kemudian saya tidak mengikuti tren, ternyata memang Sudan ini banyak diminati karena dari segi bahasa. Dari situlah saya coba memberanikan loncat ya, pindah, nyebrang. Jadi kalau ditanya apa itu MED, ya itu sama Indonesia MPD. Kalau MPD kan Master Pendidikan, kalau kita Master Education ya sama saja. Jadi antara MPD dengan MED itu sama. Nah, jadi itu sejarah seperti itu. Saya pindah jurusan. Dan memang orang yang pindah jurusan itu tidak memiliki basic yang cukup ya, karena harus ada persiapan dulu. Jadi banyak bengongnya saya di S2 ketika itu, karena banyak ketemu istilah-istilah baru yang belum familiar dengan saya. Setelah itu ya, setelah saya selesai S2 itu memang tidak langsung ya mempraktekkan ilmu yang sudah saya pelajari di S2. Setelah itu saya pergi kemana? Ke Arab Saudi melanjutkan S2 lagi. Karena saya merasa saya S1-nya ini di bidang syariah ya. Sedangkan bahasa Arab itu ya sambil lewat aja sebetulnya begitu. Nah, akhirnya saya lanjut S2 lagi di Ummul Qura jurusan usul fikih.
Jadi, nah itulah cerita tarik ulur. Maka ketika ditanya pembelajaran bahasa Arab, ini bisa dikatakan saya harus buka-buka file saya yang dulu. Iya, Mana yang betul, saya betul. bicarakan. Namun, alhamdulillah, jadi, eh, terima kasih banyak ini. Tentunya mempersamakan persepsi dulu ya terkait torikoh atau toroik ya torikoh atau bisa dijamakan dengan toroik atau turuk ya. Hmm. Saya ingin menyebutkan beberapa referensi yang bisa dijadikan rujukan untuk mempelajari tata cara atau metode belajar bahasa Arab. Dan kebanyakan memang referensinya memang berbahasa Arab semua. Mhm. Ya, karena memang ternyata orang Arab sendiri mereka memiliki perhatian bagaimana cara mereka mengajarkan bahasa mereka kepada orang lain. Mhm. Sehingga mereka memiliki istilah namanya linatiqina bi ghairiha Mhm. atau juga dan istilahin li ghairin natiqina biha. Nah, jadi ada perbedaan juga tuh. Kalau mereka mengatakan li ghairin natiqin, berarti mereka menisbatkan bahwasanya manusia tidak berbicara. Li ghairin natiqin. Natikin, betul, betul, betul. Sedangkan manusia itu bisa berbicara. Jadi tidak Ah. kita katakan li ghairin natiq. Insan itu natik. Jadi Hmm. mereka akhirnya mencoba ya mengkotak-atik lah. Akhirnya menemukan bahwa yang pasnya adalah lin natiqina. Jadi Hmm. mengisbatkan sifat nut pada manusia lin natiqina tinggal bi ghairiha. Jadi Hmm. itu yang akhirnya informasi ini saya dapat di ya, di kampus itu Ma'had Hurtum Ad-Dauli bahwasanya betul adalah lin natiqina bi ghairiha. Jadi kita Hmm. kalian mengatakan li ghairin natiqin berarti Nggak bisa menafikan ngomong sifat gitu ya. nutq seperti itu. Nah, Lighairi itu natikina biha bi lughatil arabiyah. bi ghairiha yakni bi ghairil arabiyyah. Nah. Jadi lengkapnya adalah ta'limu al-lughati al-arabiyyah lin natiqina bi ghairiha. Hmm. Ya. Jadi memang orang Arab juga memiliki kepedulian bagaimana mereka menyebarkan bahasa. Di balik bahasa ada thaqafah. Jadi ini sekedar tambahan saja. Ketika seseorang mengajarkan bahasa, di waktu yang sama dia mengajarkan tentang thaqafah dan budaya. Betul. Nah, thaqafah dan budaya. Itulah sebetulnya yang perlu kita perhatikan saat orang mempelajari bahasa Inggris ya. Hmm. Secara tidak sadar ya banyak thaqafah yang masuk ke kita jika tidak memiliki base yang baik atau juga gaya hidup itu memang seolah-olah bahasa itu memang sebagaimana fungsinya sebagai penyambung. Nah, itu mukadimah. Kemudian ada beberapa referensi yang bisa dijadikan rujukan. Ini referensi yang kita dulu disebutkan oleh dosen-dosen saya terkait tentang manahij. Pertama adalah manahiju wa turuqut tadris al-lughati al-arabiyyah at-takamuliyah. Itu bisa di-download juga ada PDF-nya. Kemudian dikarang oleh Abdurrahman Hamid. Kedua, manahijul lughati al-arabiyyah wa turuqut tadrisiha. Metode-metode atau kurikulum bahasa Arab, metode bahasa Arab dan tata cara mengajarkannya. Sekarang oleh Sa'dun Muhammad. Kemudian ya ada referensi yang namanya juga usulu tadrisi al-lughatil arabiyyah bainan nadhariyati wal mumarasah. Jadi pokok-pokok pembelajaran bahasa Arab antara teori dan praktek. Ya. Abdul Fattah Hasan. Kemudian ada juga asalibu tadrisi al-lughati al-arabiyyah. Itu Muhammad Ali Al-Khawli. Tata cara mengajar bahasa Arab. Saya cuma saja. Ya, terakhir nih. Al-Idha'at li muallimi al-lughati al-arabiyyah li ghairin natiqina biha. Ini karangan Abdurrahman Fauzan ya. Beliau salah satu penyusun. Akhirnya beliau juga menggunakan kata li ghairin natiqin. Sebabnya gimana? Allahu a'lam. Ya, kalau saya lebih cenderung kepada linatiqin nabi ghairiha. Ini beberapa referensi ya yang digunakan untuk bisa dijadikan referensi untuk mengetahui bagaimana tata cara mengajar bahasa Arab. Yang semuanya ini bermuara kepada satu kesimpulan. Yaitu apa? Ya, bahwasanya ya at-tadrisu yu'addu min alwanil khibratil hayawiyah allati tastanidu fi takwiniha wa numuwiha
wa nudjiha ila usulin muayyanah wa ususin muhaddadah wa muqawwimatin wadihah wa laysa tadrisu minal muhawalati al-ashwaiyah awil a'mali al-irtijaliyah allati tuaddi ala ayyi suratin duna irtibatin biqaidatin au taqdimi au taqayyudin binidham. Jadi kesimpulannya adalah kita melihat banyak referensi yang ditulis tentang pengajaran metode pengajaran bahasa Arab. Bahwasanya metode ini jelas. Ya, dasar-dasarnya jelas dan teruji. Jadi metode ini bukan asal-asalan, ya, bukan asal-asalan yang tidak ada tujuan yang jelas. Ya, itu kesimpulan seperti itu. Dari semua buku-buku yang mengajarkan tentang metode belajar bahasa Arab, bahwasanya metode pembelajarannya itu sesuatu yang betul-betul jelas, bukan asal-asalan. Ya. Oleh karenanya, saya kaitkan dengan dikatakan dokter, bahwasanya seorang pengajar itu harus betul-betul mengetahui metode pembelajaran bahasa Arab itu bagaimana, tidak asal-asalan, ya, tidak asal-asalan. Walaupun banyak orang yang dengan lamanya dia mengajar bahasa Arab, akhirnya dia menemukan racikan tersendiri. Apa tadi ngiten nih, Pak? Iya, ngiten. Jadi sebetulnya dosen-dosen ketika mengajar bahasa Arab itu mereka berdasarkan metode yang jelas, ya, tidak asal-asalan. Oleh karenanya, ya, metode ini memang harus dikuasai terlebih dahulu oleh seseorang yang ingin mengajar bahasa Arab. Seperti itu. Ya. Kemudian apa saja metode dalam pembelajaran bahasa Arab itu sangat banyak sekali. Kemudian yang dibakukan atau bisa dikatakanlah induk dari segala metode. Tadi satu sudah disinggung oleh, atau dua ya, disinggung oleh Ustadz Arif. Kita sebutkan sini ada 4 ya metode pembelajaran bahasa Arab. Nanti kita akan sebutkan metode yang betul-betul masyhur di Indonesia, sehingga ya itu ada sisi negatif yang akhirnya disempurnakan dengan metode lain. Taib. Pertama adalah Thariqatul Qawaidi wa Tarjamah. Nah, ini termasuk metode yang populer sekaligus lama juga ya. Disebut dengan Thariqatul Qawaidi wa Tarjamah. Apa itu yang dimaksud dengan Thariqatul Qawaidi wa Tarjamah? Ya, singkat saja, bahwasanya dia adalah termasuk metode yang terlama dalam mengajarkan bahasa ya. Jadi tidak hanya bahasa Arab saja. Ya, semua bahasa itu ya menggunakan Thariqatul Qawaid Tarjamah. Yaitu apa? Menjelaskan tentang grammar. Ya. Grammar atau susunan bahasa itu tersebut dijelaskan secara detail. Ya. Ini kalau kita mungkin ya isim fi'il, kita ada verba, subjek, yaitu grammar, bagaimana susunan kata itu tersusun dengan baik sehingga menjadi jumlah mufidah tadi disebutkan oleh Ustaz Arif. Kedua, dengan tarjamah. Ya, karena audien kita tidak memiliki kholfiyah, maka kita bantu dengan menerjemahkan. Ya. Terjemah, bagaimana terjemah ini? Kalau kita dengan bahasa kontemporer adalah hifdzul mufradat. Ya, menghafal satu kosakata, kemudian setelah kita hafal dan pengucapannya betul, bagaimana meletakkan kata yang sudah diterjemahkan ini dalam susunan yang benar. Ya. Seperti itu secara ringkas tentang Thariqatul Qawaid wa Tarjamah. Ya. Tentunya ini ada beberapa salbiyah atau yang dikritisi tentang metode ini. Ya, ini karena apa? Karena mengesampingkan cara pengucapan karena tidak berpatokan kepada penutur asli. Ya, hanya berpatokan teks kaidahnya, kemudian kadang pelafatannya pun kurang benar, ya, karena tidak dari penutur asli. Ya, kemudian terlalu fokus kepada qawaid sehingga seseorang itu hanya mahir dari sisi bagaimana dia mengi'rab, kemudian menulis, akan tapi ketika dia datang untuk mengungkapkan, membicarakan, padahal itu qawaid sudah hafal semua. Tapi ketika berbicara, ya saya ingat dulu ada cerita,
seorang dosen di Arab Saudi berkunjung kepada seorang pakar nahu terkenal di Afrika itu. Ketika masuk dia tanya, kayak pahaluka, masya Allah, kam umruka, masya Allah, tabarakallah. Kemudian bagaimana Anda menulis buku, masya Allah, tabarakallah. Jadi yang keluar hanya zikir saja, subhanallah, tabarakallah. Dia tidak bisa mengungkapkan, ya, ingin mengungkapkan akan tapi tidak mampu mengungkapkan. Karena apa? Karena memang fokus pembelajaran dia terhadap apa? Al-Qawaid wa Tarjamah. Sehingga sisi bahasa yang artinya sebagai alat untuk berkomunikasi itu terhambat karena terlalu fokus kepada metode thoriqah qawaid wa tarjamah. Kemudian thoriqah kedua, ya, ini yang disinggung oleh Ustaz Arif namanya at-thariqatul mubasyiratu. Ya, at-thariqatul mubasyiratu ini metode langsung, ya, dijelaskan oleh Ustaz Arif bahwasanya seperti fitrahnya seorang anak mengadopsi atau mentalaki kata dari ibunya. Ya, ini namanya thariqatu al-mubasyirah, ya. Jadi bagaimana si anak itu berani ngomong aja dulu. Ya, berani mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, hatinya. Kemudian sikap orang tua, tugas orang tua adalah meluruskan. Yang benar gini loh, yang benar gini loh. Yang penting ada keberanian seseorang untuk berbicara. Ini namanya thariqah al-mubasyirah. Kemudian thariqah selanjutnya, thariqah ketiga adalah thariqah sam'iyah asy-syafawiyah. Ya, thariqatus sam'iyah asy-syafawiyah. Ya, ini thariqah tidak berpatokan kepada penulisan, tidak berpatokan pada kaidah, hanya mendengar ucapkan, mendengar ucapkan, mendengar ucapkan, ya. Jadi tidak diajari ini kaidahnya seperti ini, enggak. Yang penting adalah mendengar ucapkan. Kalau ini saya teringat dengan Nadharatul Bi'ah. Ya, Nadharatul Bi'ah itu saya di Sudan itu tinggal di satu kamar yang isinya 8 orang dari keluarga negara yang berbeda. Ya. Warna-warni, Jadi ya. warna-warni. Jadi kemudian setelah itu saya masuk ke komunitas orang Sudan yang di sana saya hanya orang Indonesia sendirian. Jadi saya nggak mau saya harus ngomong, ya. Saya mendengar ngomong. Walaupun saya nggak tahu ini nahunya marfu, sorok nggak. Pokoknya seperti saya ngomong lah. Nah, ini saya kira bagus sekali ya. Seperti disinggung oleh Ustaz Arif tadi. Jadi ada orang yang datang ke Madinah belum bisa bahasa Arab, itu orang-orang Afrika itu yang berani-berani. Mau salah benar yang penting ngomong. Ya. Betul. Yang mereka dengar, kemudian mereka bicarakan. Ini juga sama yang saya lihat dengan para pekerja orang Bangladesh, Pakistan, ya, yang di Saudi itu. Saya alhamdulillah sempat di Saudi 9 tahun, Ustaz. Ya. Jadi bahwasanya banyak di antara mereka yang memang tidak dibelajarkan kaidah. Mereka hanya dibelajarkan mendengar, ayo kul, omongin. Itu thariqah sam'iyah. Ya. Jadi mereka mendengar kemudian diucapkan tanpa memperhatikan benar salahnya. Itu juga salah satu thariqah. Baik, ada 3 ya. Thariqatul qawaid wa tarjamah, thariqatul mubasyirah, thariqatul sam'iyah syafawiyah. Kemudian thariqah al-intiqaiyah. Thariqah intiqaiyah. Bentar. Thariqah intiqaiyah itu adalah bentuk penyempurnaan dari thariqah tarjamah. Ya. Jadi ashab hadza al-ittijah, jadi orang-orang yang mencetuskan thariqah al-intiqaiyah itu karena merasa bahwasanya thariqah qawaid wa tarjamah ini kurang sempurna, ya. Kurang sempurna. Kemudian dia juga melihat bahwasanya thariqah mubasyirah kurang sempurna. Kemudian thariqah sam'iyah syafai kurang sempurna. Jadi bagaimana dia intiqa itu artinya memilih. Intaqi itu memilih. Jadi mereka memilih, ya, semua kebaikan dari metode-metode yang disebutkan di atas. Baik itu qawaid tarjamah, qawaid mubasyirah ataupun qawaid apa sam'iyah asy-syafawiyah. Ya, kemudian dikumpulkan menjadi satu thariqah. Jadi intiqaiyah. Mereka berkesimpulan bahwasanya, ya, ashabut thariqah intiqaiyah ini meyakini bahwasanya tidak ada yang mengklaim bahwasanya metode satu itu lebih baik dari metode yang lain. Ya. La tujadu, ya. Jadi intiqaiyah ini akhirnya berkesimpulan bahwasanya la tujadu thariqatun mithaliyatun tamaman au khati'atan tamaman
walikulli tariqatin mazaya wa uyubun. Jadi dari 3 thariqah yang sudah ma'ruf dalam mempelajari bahasa Arab itu tidak ada thariqah yang is the best. Tidak juga ada thariqah yang salah mutlak, tidak ada. Walikulli tariqatin mazaya wa uyub. Setiap thariqah itu memiliki keistimewaan dan kekurangan. Ya. Akhirnya timbullah ya thariqah terakhir ini. Ya. Saya kalau disebut thariqah, tadi kayak thariqah tasawuf nih. Iya. Semakin hari muncul thariqah baru thariqah. Iya betul. Manhaj gitu. Manhaj. Ya, Manhaj tarbawi. Manhaj tarbawi ya. Tapi bukan ini kesamaan bahasa. Akhirnya ada thariqah terakhir, yaitu namanya thariqah at-tawasuliyah wal ittisaliyah. Ya, ini yang dicetuskan oleh ya penyusun dari kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Walaupun ruhnya sama, ya, tidak ada thariqah yang sempurna, ya. Tidak ada thariqah yang salah sempurna, yang baik adalah al-jam'u aula minat tarjih, gitu ya, Al-jam'u aula minat tarjih. Ya, mengumpulkan lebih baik daripada ya menafikan yang ada, ya. Akhirnya ini adalah tujuan akhirnya adalah istikhdam al-lughah al-arabiyyah wasilah ittisal. Kembali ke poinnya. Bahasa itu fungsinya apa sih? Sebagai alat untuk berkomunikasi. Untuk apa? Litahqiqi aghradihil mukhtalifah. Untuk menyampaikan tujuan apa, maksud yang ingin dia sampaikan. Ya. Oleh karenanya ya dikumpulkanlah dalam buku Al-Arabiyyah Baina Yadaik semua kebaikan-kebaikan dari semua thariqah, baik itu thariqatul qaid wa tarjamah. Maka dalam Al-Arabiyyah Baina Yadaik itu diajarkan juga qawaid, ya, kemudian tarjamah juga ada kamusnya. Jadi ternyata tarjamah ini bisa tarjamah antar bahasa, jadi sesama bahasa luar, atau juga dengan menggunakan terjemah sesama bahasa Arab. Ya, kita mengenal bahwasanya banyak kamus dalam bahasa Arab itu juga penjelasan juga dalam bahasa Arab, ya. Kemudian juga banyaklah dari tata cara mempelajari bahasa Arab yang dijelaskan dirangkum oleh dalam kitabnya Al-Idho'at. Jadi ada kitab namanya kitab Al-Idho'at, ya. Ini bisa dikatakan buku panduan seorang guru mengajar bahasa Arab. Jadi sebetulnya sebelum mengajar bahasa Arab, tadi saya sampaikan harus mengetahui metode-metodenya. Dan sekali lagi metode-metode ini tidak baku, ya. Yeah. Jadi kembali kepada kelihayan seorang guru ketika dia mengajar, ya. Ketika dia tentunya melihat kemampuan siswa seperti ini, maka dia bisa ya berganti-ganti metode. Nah, bisa, sekarang nih cocoknya saya pakai metode misalnya thariqah as-sam'iyah asy-syafawiyah. Ya, sekarang waktunya timingnya, sekarang fokus ke kaidah dulu. Berarti saya menggunakan thariqatul qawaid buat terjemah. Nah, jadi itu fungsinya, ya. Ketika seorang guru mengetahui beraneka ragam metode pembelajaran bahasa Arab, dia tidak baku kepada satu metode sehingga akhirnya monoton dengan satu metode. Si mahasiswa atau audiennya dia tidak mengerti. Maka bagaimana fokusnya? Bagaimana si thalib ini mengerti? Dengan berkreasi, dengan memilih berbagai macam metode yang tentunya sudah teruji, terbukti sekali lagi bahwasanya pembelajaran itu bukan asal-asalan, ada usus, ada pondasi yang jelas, ahdaf yang jelas, sehingga dengan ahdaf yang jelas, ya, pondasi yang jelas, rambu-rambu yang jelas, maka mempelajari bahasa Arab tersampaikan secara sempurna. Nah, ini mungkin sekilas ya murojaah saja ini. Mohon maaf jika ada kesalahan sana sini. Yang udah tutup file puluhan tahun ini, saya baru buka-buka lagi. Ya, itu mungkin sekilas tentang metode-metode tentang pembelajaran bahasa Arab. Nah, mungkin selanjutnya kita diskusi saja. Jazakumullah khairan. Jika ada benarnya semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kurangnya itu semata-mata kebodohan saya pribadi. Nasallallahu ilman nafi' wal amal salih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Yahya Sukaryadi MED atas teori-teori tadi, menarik sekali nih, ada
empat teori gitu ya. Jadi itu memang betul-betul bisa dikembangkan. Dan tadi terakhir kalau dalam ranah usul fikih itu thoriqatul jam'i gitu ya. Jadi gabungan gitu ya. Bainal Hijaz wal ini mungkin Kufi wal Kufah ya. Ahlul hadis, ahlul ra'yi mungkin gitu ya. Tapi menarik ya. Itu tadi sebenarnya sangat mungkin untuk dikembangkan menjadi model mungkin bisa ke depan itu bisa dieksplor lagi untuk pembelajaran tadi Iya. istilahnya itu bahasa Arab karena betul bahasa itu ya civilization ya. Bahasa itu ya peradaban gitu sehingga kemudian ya ketika kita belajar bahasa otomatis memang pasti ke bawah peradabannya, ide Betul, gagasan betul, ya. betul. Tapi secara Iya. spesifik kan apa lima adalah lughatul Arabiyah. Kenapa bahasa Arab ya jelas sekali karena ya tadi Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab dan sumber-sumber asli dari Islam itu ya dalam bahasa Arab. Jadi ya keistimewaan itu luar biasa gitu ya. Nah, tapi kemudian kan memang ini kalau dalam teori-teori pendidikan itu banyak sekali ditemukan bahwa misalnya karakter dari peserta didik atau siswa yang berbeda-beda. Mungkin dari mulai usia gitu ya, dari mulai usia mungkin gimana nih kalau untuk pembelajaran bahasa Arab untuk orang dewasa gitu kan, untuk orang tua gitu kan, itu kan pasti akan berbeda. Tadi kan rata-rata itu kan ya umurnya antara mungkin mulai dari 7 sampai 18 sampai 20 tahun gitu kan ya. Tapi ketika mungkin mengajarkan yang sudah 30 atau 40 itu kan beda. Termasuk juga mungkin ada al-Arabiyah li fahmil Quran misalnya gitu. Atau mungkin untuk memang ibadah dan lain sebagainya. Kalau itu untuk yang fardu dan seterusnya itu kan itu ada karakter-karakter tersendiri gitu ya. Termasuk juga kalau menurut saya itu dari sisi karakter tadi itu memang merujuk ke teori misalnya ada siswa yang mungkin dia kuatnya tuh di auditori misalnya gitu kan ya. Kemudian ada juga yang mungkin dia visual gitu. Kalau tadi kan visualnya mungkin ada kalau yang mubashir itu yang live gitu. Misalnya nih misalnya cup gitu kan atau gelas gitu, gitu kan ya. Itu kan dia disebutkan alma gitu kan. Itu kan dia berarti oh dia mungkin ngarah ke visual dan mungkin ada satu pertanyaan ada banyak pertanyaan sih sebenarnya nanti ya. Nanti mungkin pertanyaan terkait dengan bahwa metode-metode itu kan memang dia kan karena sudah lama dan sudah teruji sebenarnya gitu. Tapi kemudian karena biasa kalau ilmuwan kan cari-cari yang baru, kemudian juga dengan perkembangan sehingga kemudian penggunaan misalnya media gitu ya, penggunaan Ya media. intinya ke efektivitas waktu ya dok ya. Iya betul. Bisa waktu sebenarnya utamanya itu ketujuan sih sebenarnya. Tujuannya apa? Nah dengan tujuan kan dia penggunaan media, kemudian lingkungan, tadi torikohnya, manhajnya, metodenya. Nah itu biasa dikaji tuh oleh para ahli pendidikan agama Islam gitu ya. Ini luar biasa nih. Termasuk juga mungkin ada nggak? Mungkin nanti pertanyaan berikutnya juga apa manhaj atau mungkin torikoh yang hadisah gitu ya, metode yang kontemporer nih dalam pembelajaran bahasa Arab gitu kan menarik nih. Tapi kita juga ada ini juga tadi ada Ustaz Soleh Abdul Kudus nih. Mungkin kalau ada waktu nanti kita boleh diskusi karena ini kayaknya udah lengkap nih dari Saudi, kemudian dari Sudan. Kalau Ustaz Soleh Abdul Kudus ini beliau dari apa di Al Azhar Mesir gitu. Mungkin boleh sharing juga nih Ustaz Abdul Kudus nih. Beliau mudir di Mahat Ihya Sholihin. Mungkin dalam 5 sampai 10 menit nih Ustaz Abdul Kudus mungkin boleh jelaskan mungkin cerita juga bahasa Arab di Mesir itu kayak gimana, kemudian mungkin di Mahat Ihya Sholihin itu seperti apa nih? Silahkan Ustaz Saleh. Fadal. Ya, baik. Jazakallah khairan Pak Dokter ya, turunnya. Barakallahu fikum ala ma tafadhaltum bihi min al-muqaddimah wa syuruhat wa ghairi dhalik. Wa aidan li fadilatil ustaz Ustaz Arif Rahman LCMPD Kaprodi dan Lugawi Mars aidan al-Ustaz Yahya Sukar Yadi Hayakumullah Ustaz. MD Kaprodi Akademi Guru Malaysia. Mohon izin para tutur dan masyayikh semua ya. Karena fakat toilable ilm. Nah, masih belajar. Alhamdulillah kita sedikit sharing saja. Dan jazakallah khairan pada Pak Dokter sudah diberikan waktunya. Jadi anak pribadi tentu senang ya, Masya Allah ada diskusi-diskusi seperti ini. Kemudian kita sering belajar juga ya. Bahkan banyak sekali anak belajar dari penyampaian-penyampaian para asatidzah semua tentunya. Tapi kalau anak pribadi dulu berawal dari pembelajaran bahasa Arab itu dulu di Mahad Ar-Royah tadi disebutkan oleh Ustaz Arif ya. Jadi dulu ya ada di sana 2 tahun seperti itu.
kemudian kita daftar ke Madinah, ke Mesir dan juga ke Libya saja. Diterima di Libya dan juga di Mesir seperti itu. Qadarullah di Saudi belum ada infonya. Namun ketika Anda di Mesir, alhamdulillah di tahun ketiga itu, tahun kedua, waktu itu ada, alhamdulillah tahun pertama dapat beasiswa dari Baitul Zakat Al-Kuwaiti. Kemudian ada rezeki kita tabung-tabung sedikit, yang saja mungkin yang di Sudan mungkin sama teman-teman ikhwah di sana. Jadi sayang sekali kalau kita di Timur Tengah tapi kita nggak umroh atau haji gitu saja. Alhamdulillah Ana sempatkan waktu itu umroh dan Di Mesir tahun berapa Ustaz? Ana 2018 baru. Nah, Sampai 2014 sampai 2018. Nah, selesai azhar Ustaz ya, Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Kalau Ustaz di Sudan mungkin angkatan Ustaz Juma atau sebelumnya mungkin ya, atau Ustaz Juma itu adik kelas Ana. nah, berarti Ana sebelumnya ketika itu sempat ke Sudan untuk lanjut S3. Kedarullah nggak sempat selesai, dan Juma itu dulu memang satu pesantren. Itu adik kelas Ana di Bojong. Ya. di mana? Beliau tahun 2014 lulus SMA, Ana 2002. Oh, di Jadi sempat ketemu di Sudan, beliau masih kelas tahun 2 S1. Ketika itu saya datang untuk mengajukan proposal S3. Ya, Masya Allah. itu adik kelas Ana di pesantren dulu. Nah, Masya Allah. Nah, kemudian sampai mana tadi? Iya, suaranya lembut sekali, Ustaz. Agak kenceng dikit suara Sasalel ini biasanya nih. 2014 sampai di Mesir, kemudian 2016 kita ada nabung-nabung sedikit, kemudian kita umroh gitu kan. Dan alhamdulillah umroh 30 hari. Nah, daftar lagi di situ untuk ke UIM seperti itu. Harapannya dulu kalau 2017 ya setahun gitu keterima di Madinah, langsung mungkin tinggalkan Mesir gitu. Dulu Allah Subhanahu wa taala istilahnya takdirkan 2018 pas Ana mau lulus di Mesir seperti itu ya, keterima di Madinah. Tentu banyak ini juga ya, setiap orang beda-beda gitu kan ya. Ada yang mengambil gitu kan, ada yang juga enggak. Nah, Ana pribadi mungkin setelah diskusi dengan orang tua, minta saran orang tua, kemudian juga ngobrol dengan masyaikh di sana, ada Syekh kami, Syekh Ahmad Al-Khatib gitu kan. Dan itu Ana sepulang dari daurah dengan beliau, itu di tuk-tuk, saya kalau bahasa Mesir ya, tuk-tuk takatuk, bajai gitu kan. Kalau di Sudan Ana kurang tahu, di Madinah nggak ada kayaknya bajai. Tuk-tuk ya, tuk-tuk karena bunyinya tuk-tuk gitu. Sebenarnya namanya tuk-tuk. Kalau kita di sini namanya reksha. Iya. Reksha. Kamboja juga tuk-tuk tuh namanya tuh. Tuk-tuk jamaknya takatuk ya. Nah, jadi pulang daurah itu kemudian kami minta saran kepada beliau, ya Syekh, karena ma ra'yukum nahnu qubilna fi al-Jami'ah al-Islamiyah. Madza tara wa kana yaqul, beliau pernah bilang, la tudayik waqtak, kata beliau, la tudayik umrak, mata satu'alim an-nas, mata satad'un nas, ya. Al-Azharus Syarif, kata beliau, manaratul ilmi wal adabi. Jadi dari situ apa namanya, istikharah lah ya. Masukan-masukan, dan ada juga diskusi dengan Ustadz di Indonesia, Asatidah, sama orang tua pastinya. Kalau orang tua sih mungkin lebih milih karena kangen ya sama anaknya seperti itu. Nah, pribadi akhirnya lihat, oh kayaknya kalau misalkan anak lanjut di Madinah, berarti di Mesir 3,5 tahun, kemudian di Madinah 4 tahun, hampir 7-8 tahun, mungkin LC-nya nanti LC kuadrat, Pak Dokter ya. LC kuadrat. Nah, tapi tentu masing-masing pribadi seorang kan berbeda-beda. Ada juga teman-teman yang lain di Libya mungkin 7 tahun gitu kan, kemudian keterima di Madinah, ada yang ngambil. Bahkan teman-teman kami mungkin ada yang sudah berapa semester di Aroyah dulu, yang jamiahnya kemudian diambil juga seperti itu. Jadi intinya Ana sangat tertarik juga pembahasan apa yang disampaikan oleh Ustadz Arif dan Ustadz Yahya. Masya Allah, ya, terkhusus ini tentang bahasa Arab. Memang kita sebagai apa namanya, pembelajar ya, ataupun pengajar di bahasa Arab ini harus terus membumikan bahasa Arab seperti itu, Pak Dokter ya. Mudah dengan ini gitu kan, di Indonesia Ma'ahid Islamiyah, kalau kita lihat di pribadi, yaitu teman-teman kita dari Asia itu kan rata-rata mereka justru belajar ke kita biasanya untuk bahasa Arab. Tapi kalau Inggris kadang kita yang belajar ke mereka gitu kan. Kayak biasanya Singapura kalau untuk Inggris oke lah, tapi ketika bahasa Arab pasti biasanya mereka belajar ke kita-kita seperti itu, karena
memang alhamdulillah di Indonesia terus berkembang, baik itu marakiz ta'limiyah bil Arabiyah ataupun ma'ahid tahfidz seperti itu. Jadi anak pribadi mudah-mudahan kita terus berjuang bersama, termasuk kami pribadi sedang merintis. Saya minta doanya, mohon doanya pada Turuna, Dr. Abdurrahman Wisnu, kemudian pada Ustaz Semoga Allah mudahkan, semoga Allah mudahkan yassarallahu umur. Dan juga Ustaz Amir, mudah-mudahan kita semua terus bisa memberikan yang terbaik untuk negeri kita ini. Semuanya kita kalamun bil Arabiyah. Nah, jazakallahu wa barakallahu fikum ya, Pak Dokter dan juga saya tidak jami'an, jazakallahu wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz Saleh Abdul Qudus nih. Ini beliau ini buat ini aja ya, penyampaian beliau ini cucu dari pendiri Sirajul Falah, beliau itu sudah jatuh. Dengan abinya Ustaz Dr. Zainal Arifin juga pejuang ini luar biasa ini ya. Perjuangannya cuma cukup berat banget juga ya. Saya merasakan sendiri, makanya harus ini nih Ustaz, soalnya masih ada waktu nih untuk bisa S3 di ini kayaknya nih kalau memang ini. Sayang soalnya ini ya. Saya ilmunya udah cukup ini ya, cukup inilah untuk S3 dan sebagainya gitu. Jadi alhamdulillah jazakallah khairan ya Ustaz Saleh ya. Mudah-mudahan kita dukung untuk Mahat Ihya Shalihinnya terus berkembang. Saya yakin bisa berkembang. Memang perlu waktu saja sedikit-sedikit gitu ya. Luar biasa sekali. Di Instagramnya juga sudah cukup banyak juga, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Jadi ini menurut saya satu awal dan sangat luar biasa ya untuk bagaimana pembelajaran bahasa Arab tadi ya, terutama di Mahat Ali Riyadhus Shalihin. Kemudian tadi Ustaz Soleh mungkin next ini kayaknya kita akan dengan Ustaz Yahya juga, beliau karena kepakarnya di usul fikih, kita nanti next itu kita mau bicara tentang usul fikih Ustaz Soleh nih dengan Ustaz Yahya nih. Nanti mungkin saya undang satu lagi teman dari Malaysia atau dari Singapura. Kalau mohon maaf, kalau pakar sih nggak sampai pakar sih, ya pencinta lah, pencinta usul fikih. Betul, muhibin mungkin bahasanya itu ya. Enggak, memang kalau ulama ya begitu lah, nggak mungkin masa ngaku apa pakar kan nggak boleh gitu ya, takabur nggak boleh itu ya. Jadi artinya kita belajar sama-sama, mungkin mudah-mudahan saja betul-betul ada waktunya nanti untuk ini ya, untuk apa usul fikih ya. Karena semoga Allah mudahkan, semoga Allah mudahkan. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita masih ada waktu nih sebenarnya lebih kurang 12 menit. Ini ada Pak Suhendi juga tadi, ada beberapa yang hadir juga termasuk yang di live YouTube juga gitu ya. Tapi ada pertanyaan nanti kalau ada yang mau bertanya, Pak Suhendi, kemudian ada Bildina, ada Ustaz Iqbal Nurjamil, ada Ibu Santi mau bertanya boleh langsung open mic saja gitu ya, boleh dibuka mic-nya gitu ya. Atau nanti Ustaz Soleh mau bertanya juga boleh, tukeran juga boleh. Tapi tadi ada yang menarik nih. Jadi yang saya pikirkan begini, punten nih kalau salah ya, mohon maaf nih. Kayaknya tadi yang disampaikan Thoriqah, Turuqut Tadris yang disampaikan buku-bukunya itu memang model dari pembelajaran istilahnya itu tadi bahasa Arab yang ya kita sebut saja istilahnya itu memang sudah sudah berjalan dari dulu gitu ya, bagaimana bahasa Arab. Kemudian pertanyaan satu dulu nih, karena tadi kemarin yang sempat kita pekan kemarin itu kan ya, jadi kalau saya bayangkan itu oke, itu adalah tayyib, itu adalah pembelajaran untuk misalnya kita sebut saja anak-anak gitu ya, anak-anak dan remaja dan pemuda gitu ya, pemuda. Nah, tapi kemudian kan tadi ada kebutuhan di mana pembelajaran itu mungkin untuk dalam misalnya itu waktu yang mungkin singkat gitu ya, mungkin hanya 6 bulan gitu atau 3 bulan harus menguasai misalnya gitu. Termasuk juga mungkin tadi penggunaan media. Pertanyaannya adalah ada tidak satu buku yang membahas tentang metode pembelajaran bahasa Arab tapi berbasis yang kontemporer gitu, misalnya aplikasi atau mungkin juga kan ada banyak tuh, misalnya kalau yang di Shakil itu ada Tashkil, kemudian ada sebenarnya Linggo itu juga dia juga mengakomodir bahasa Arab juga sebenarnya itu. Nah, ini mungkin bisa jadi alternatif karena tadi sebenarnya apa ya dikatakan itu waktu, tempat, kemudian juga keadaan itu biasanya akan berpengaruh terhadap metode yang digunakan. Ya kenapa misalnya tadi tuh di Malaysia itu berkembang ya bukan hanya yang berjalan selama ini, tapi ada model-model yang mungkin memudahkan karena memang audiensnya, peserta didiknya itu adalah mahasiswa yang mungkin mereka tadi tidak ada background sama sekali dan beda lingkungannya. Tadi kalau di Ma'had itu kan jelas kan memang satu lingkungan, tapi kalau ini kan lingkungannya itu berbeda sehingga kemudian ada satu dimensi, satu unsur yaitu bi'ah yang kemudian tidak ada kan otomatis berpengaruh. Belum lagi tadi khalfiyahnya, backgroundnya itu juga ternyata tuh mereka tidak ada.
Sementara mereka itu harus belajar bahasa Arab dan juga harus belajar metode mengajarkan bahasa Arab. Nah, saya silakan nih mungkin nih gimana ini aja nih. Sambil ya silakan. Barakallahu fiik, makasih pertanyaan ini. Jadi sependek yang saya tahu ya, jadi memang bahasa ini tergantung keperluan. Jika yang dimaksudkan adalah 6 bulan atau 2 bulan, 3 bulan, memang ada metode pembelajaran bahasa Arab untuk yang memang ingin bekerja. Betul, ada. Nah, contohnya ingin bekerja ke Arab Saudi, memang ada pembekalan untuk mempelajari bahasa Arab ringkas ya. Ini salah satu senior saya, ya Dr. Afrijon. Ya, beliau dosen di Riau. Beliau punya buku namanya ya Bahasa Arab untuk Petugas Haji. Nah, petugas haji. Karena petugas haji ini pengalaman Anda jadi petugas haji itu diambil di beberapa unsur mahasiswa. Mungkin Ustadz Soleh tahu tuh. Jadi ada mahasiswa yang belajar di Timur Tengah diperbantukan untuk membantu proses penyelenggaraan ibadah haji. Itu pasti diambil dari Maroko, dari Libya, dari Sudan. Dan saya dulu pernah jadi petugas haji 2012 haji pertama itu naik kapal laut melewat Laut Merah itu. Jadi kemudian ada ternyata ketika saya ketemu di Jakarta, di Jeddah itu ternyata ada dari kesehatan, ada dari kepolisian, Injam perlindungan jamaah, ternyata ada juga dari Depak. Walaupun mereka pegawai pemerintah agama, ya, tapi banyak juga yang tidak bisa bahasa Arab, sehingga mereka ada pelatihan khusus, ya, pelatihan khusus ya, untuk mempelajari percakapan populer yang biasa digunakan oleh jamaah haji. Jadi mungkin lingkupnya seperti itu. Jadi kalau mempelajari secara penuh 6 bulan itu tidak mungkin bisa mempelajari bahasa Arab secara khusus, secara keseluruhan. Ya, tentunya nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan saja. Ya, yang saya tahu memang ada buku yang memang dia mengumpulkan apa? Bukan metode yang diajarkan sih ya. Mungkin nih metodenya lebih kemana? Ke Thariqah Mubasyirah ya. Ya, Mubasyirah ya. Atau juga Thariqah Sam'iyah Syafawiyah. Dan bahasa-bahasanya itu kebanyakan tidak baku. Jadi memang yang terjadi percakapan yang dipakai oleh jamaah haji ya. Jadi itu masuk ke Thariqah Sam'iyah Syafawiyah. Jadi tidak memperhatikan benar salahnya. Qaidnya ya. Nah, yang penting ngomong aja dulu bisa dipahami. Betul. Ya, seperti itu. Jadi ada iya. Jadi kalau untuk kontemporer yang meringkas ya untuk keperluan sesuatu itu ada. Biasanya untuk bahasa Arab itu yang saya tahu, sependek yang saya tahu itu para pekerja TKI yang mereka memang tujuannya bekerja, otomatis diperkenalkan dengan mereka bahasa-bahasa populer. Dan ini juga dilakukan oleh teman-teman yang mau berangkat ke Mesir, tingkat anak. Dulu sempat keterima juga di Azhar, Ustaz. Sempat ikut di Azhar, cuman belum sempat berangkat. Saya sudah Depak, udah siap-siap berkas, qadarullah. Saya tanya orang tua juga, saya keterima di Lipia juga, Idat. Saya tanya sana sini. Akhirnya saya ngambil Lipia dulu. Nah, mereka sebelum berangkat itu dibekali bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah Mesir. Ya, bahasa Amiyah Mesir. Ya, untuk apa? Untuk ya ternyata bahasa Arab yang saya pelajari bahasa Fusha ya. Ternyata untuk keseharian orang Arab sendiri tidak menggunakan bahasa. Yaitu mungkin seperti itu. Yang metode ringkas itu tidak mungkin mempelajari secara detail, secara kaidah-kaidah, kan, tapi lebih kepada yang dipakai oleh masyarakat atau lingkungan kerja dalam waktu yang singkat itu saja. Jadi sesuai keperluan. Barakallahu fikum. Iya betul. Artinya tadi kalau English itu special purposes gitu ya. Jadi dia apa itu? Apa itu special purposes? Special purpose itu ya kebutuhan khusus. Jadi kebutuhan khusus tadi untuk TKI, untuk pekerja, untuk haji dan sebagainya. Tapi ada juga kan tadi yang lebih artinya lebih bermanfaat dalam artian itu misalnya untuk qiraatil kutub misalnya gitu ya. Dia fokus memang hanya kepada untuk membaca kitab saja, atau mungkin ada juga di beberapa negara itu dia pakai hanya untuk pemahaman ibadah gitu misalnya. Jadi betul itu ada. Ini juga yang sudah diterapkan oleh Darul Lugah
Yang saya tahu itu ada Darul Lugah, teman-teman dari Aceh yang mungkin dulu satu angkatan juga dengan Ustaz Soleh di Ar-Royah dulu. Mereka mempelajari eh, Arabia Baina Daik 4 jilid itu selama setahun. Akhirnya ada yang ke Yaman, ada yang ke Sudan. Ketika mereka kembali, mereka membuat tata cara mengajar bahasa Arab. Mereka 2 bulan saja dengan model karantina 2 bulan saja full bahasa Arab, ya. Itu pesertanya saya lihat ada dari TNI, dokter, ya, dokter dan sebagainya. Mereka mungkin punya waktunya 2 bulan nih, saya ingin fokus bahasa Arab. Itu 2 bulan mereka bisa bahasa Arab. Tentunya sebatas dengan materi yang mereka pelajari, yaitu dengan Al-Arabiyah Baina Daik. Ya, mohon maaf. Jilid, ya, jilid pertama, ya. Jadi selama 2 bulan mereka hanya mempelajari ini saja. Ya, mempelajari ini saja. Di sini tidak dipelajari tentang kaidah, akan tapi bagaimana dia berbicara, berani dan sebagainya. Itu juga termasuk metode khusus, metode kontemporer ya, terbaru ya. Jadi dalam 2 bulan dipastikan bisa berbahasa Arab. Ya. Oke, itu tadi ya untuk muhadasah ya, untuk hiwar ya. Ya, muhadasah. Memang untuk hiwar tadi ya, untuk baca juga ada, kemudian juga tadi penggunaan media, tapi nanti next kayaknya penggunaan media nih. Selain itu biasanya yang ada nggak buku yang dia menggunakan media elektronik, menggunakan aplikasi, menggunakan mungkin tadi kayak ya sekarang yang kemarin tuh pakai AI gitu ya. Yang di Timur Tengah sendiri sudah berkembang atau belum ya itu? Sepenting apa sih sebenarnya ya penggunaan media elektronik itu ya untuk pembelajaran bahasa Arab ini? Subhanallah ya, yang qadarullah juga saya nggak selesai. Jadi pas saya rencana saya tesis 2 saya adalah ta'limul arabiyyah li ghairi natiqina atau li natiqina bi ghairiha an thariq internet. Jadi saya mengumpulkan semua situs-situs ya, situs-situs belajar bahasa Arab dari jarak jauh. Jadi ada beberapa situs saya kumpulkan ya yang mengajar bahasa Arab secara online ya. Dan subhanallah, setelah itu ya ada corona, betul-betul memang terpakai sekali tuh. Ya. Iya, Jadi betul. ada. Jadi banyak situs-situs yang mengajarkan bahasa Arab ya secara online itu memang ada situs-situsnya. Dan rencana memang qadarullah ya, pengen punya situs ya, ini baru mimpi aja punya situs di mana saya bisa mengajar bahasa Arab otomatis. Jadi orang bisa mengakses situs, bisa mengikuti langkah-langkah ya yang ingin dia pelajari. Dia ingin mempelajari qiraahnya saja kah, atau mempelajari istimanya saja, atau mempelajari buku. Itu bisa sebetulnya diakses dengan menggunakan internet sebetulnya. Iya, betul. Semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin kalau saya sebut merek itu ada ini ya, belajar bahasa Arab bisa itu Kang Irul itu. Kebetulan ada ikhwah juga di sana saat Heru Wibowo itu beliau di kampung bahasa Arab itu ya. Di Bogor sini ada di Pamijahan itu. Itu juga memang base-nya itu awalnya sebenarnya bukan kampung bahasa Arab tapi pembelajaran bahasa Arab online. Tapi sebenarnya bukan hanya sistem online-nya saja karena kalau online itu kan berarti hanya memindahkan dari yang offline ke online. Tapi ada tadi penggunaan aplikasi yang memang orang itu misalnya tadi bahasa Inggris misalnya itu kan mereka metodenya itu media itu sangat ini sekali ya, apa cepat sekali berkembang gitu sehingga mungkin orang itu cukup belajar ya mirip-mirip pakai game gitu ya, pakai istilahnya itu aplikasi-aplikasi yang membuat orang itu senang belajar, terutama tadi memang yang tidak memiliki bi'ah Lughatul Arabiyah, tidak memiliki mungkin juga usianya juga berbeda dan sebagainya, tapi sangat luar biasa sekali. Waktu kita sudah habis sebenarnya, tapi kita mau tanya ke satu nih, ke Ustadz Arif Rahman nih. Ustadz Arif Rahman masih bisa ini ya. Pertanyaan saya, masih pengalaman belajar nih, pengalaman mengajar bahasa Arab bertahun-tahun ini ya di Mahat Riyadhus Shalihin dan Mahat yang lainnya. Kira-kira di Riyadhus Shalihin lah mungkin punten. Jadi Afan, jadi istilahnya itu apa sih sebenarnya yang masih kurang nih di Mahat Riyadhus Shalihin dalam pembelajaran PI? Hambatan-hambatan apa saja? Kemudian mungkin solusi yang ditawarkan seperti apa nih? Silahkan dalam 2-3 menit. Baik, pertama tadi barangkali melengkapi pembahasan sebelumnya, ada beberapa aplikasi, saya kira Duolingo juga ada yang bahasa Inggrisnya. Ya, betul. Tinggal dipilih bahasa Inggris atau bahasa Arab. Maksud saya bahasa Arabnya ada. Ya, dan betul. saya pernah belajar pakai itu untuk dipraktekkan dan saya sampaikan kepada santri ketika liburan, coba buka aplikasi Duolingo kemudian pilih bahasa Inggris dengan metode game tadi. Dengan metode permainan tapi permainan kata. Kemudian ada satu situs saya juga pernah belajar pakai Al Jazeera Net.
fit ta'limi al-lughal arabiyyah li ghair natiqina biha. Itu metode belajarnya dengan video, ada teksnya bisa diberikan harokat, kemudian ada catatan mufradatnya dan sebagainya dari video atau artikel berita sebagai media pembelajaran. Ya, betul. Itu ada di Al Jazeera di antara salah satu ininya. Jadi sekarang untuk belajar bahasa Arab sebenarnya sudah pakai YouTube juga banyak link-link YouTube yang mengajarkan, salah satunya Master Arabic. Itu Al-Arabiyah, Itqan Al-Arabiyah. Yang ngajar orang Suria itu memang pola pengajaran itu bahasa Arab dari hal-hal yang sifatnya sederhana sampai untuk kehidupan sehari-hari. Itu ada Al-Arabiyah, Master Arabic atau Itqan Al-Arabiyah. Itu ada pakai media YouTube. Kemudian untuk pengalaman Ustaz, memang di pondok terutama di Riyadhus Shalihin ini saya pernah ngajar dari mulai SMP, SMA dan sekarang di sekolah tinggi. Itu memang dia kendalanya adalah pertama dari sisi gurunya ya. Gurunya memang butuh harus ada pelatihan-pelatihan karena nggak mungkin dia metodenya itu aja. Mengandalkan buku saja nggak bisa. Sekarang anak-anak sudah zamannya era keterbukaan, era internet, era ini sebenarnya butuh tadi media-media yang sifatnya sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau buku kan ya itu aja materinya. Tapi kalau diterapkan dalam media itu sudah betul-betul sudah sebenarnya tidak tertinggal sebenarnya. Makanya perlu barangkali nggak tahu ya sudah ada belum ya mengumpulkan materi-materi yang kita belajar dari buku nanti linknya diberikan sehingga si anak peserta didik ini bisa belajar di rumahnya dengan media dari YouTube, dari Instagram, dari mungkin artikel berita dan sebagainya seperti tadi saya contohkan Al Jazeera Net gitu. Itu juga penting bagi para santri di era keterbukaan sudah betul-betul pesat ini. Jadi kadang-kadang satu itu metodenya dari para gurunya kurang berkembang. Jadi harusnya ada media-media lain yang bisa membantu. Ya itu memang perlu adanya latihan-latihan, ada pelatihan dan sebagainya, ada perlu wawasan baru. Barangkali sekarang kan metode pengajaran sudah berkembang pesat, tidak hanya mengandalkan kapur tulis atau buku tulis atau papan tulis saja. Jadi sudah ada pembelajaran dengan diskusi, dengan gambar, dengan video, dengan film-film pendek, dengan artikel-artikel itu memang belum digali betul dari para pengajar bahasa. Memang perlu adanya ada MGMP atau pelatihan atau yang terus memunculkan inovasi-inovasi baru dalam pengajaran. Ini satu dari gurunya. Memang perlu belajar terus. Kita sebenarnya kalah dari metode bahasa Inggris tadi seperti antum sampaikan. Bahasa Inggris sudah berkembang pesat sekali. Orang bisa belajar bahasa Inggris dengan cepat sekali dengan banyak metode yang bervariatif. Kalau bahasa Arab masih tradisional metodenya. Karena di Indonesia masih sangat tradisional sekali menurut Anda. Walau bagaimana di Malaysia atau negara-negara sekitar mungkin perlu disampaikan informasinya. Kemudian berkaitan dengan santrinya, peserta didik. Itu kebanyakan itu bahkan di santri pesantren sendiri itu memang kadang-kadang santri nggak mau ngomong gitu. Mungkin malu, mungkin minder, mungkin kurang pede, itu menghambat sekali. Salah satunya memang kita ingin santri ini ditanamkan dulu kecintaan bahasa Arab, terus diberikan perasaan kalau kamu ngomong Arab tuh keren gitu, sebagaimana kamu ngomong Inggris tuh keren, ke anaknya gitu. Kita ingin jadi anak ini ditanamkan dulu. Setelahnya kita buat kegiatan-kegiatan yang menunjang itu. Kita hadapi di pesantren itu kadang-kadang sebenarnya anak ini punya mufrodat banyak, kosakata banyak, grammar banyak, tetapi kurang pede ngomong itu aja. Yang di pesantren kendalanya begitu. Karena pemberian jam, bayangkan Pak, 1 minggu itu bisa 8 jam pelajaran bahasa Arab tuh kan banyak banget itu sudah. Dari sisi pemberian jam pembelajaran bahasa Arabnya udah banyak, tinggal keberanian saja untuk ngomong. Itu yang di pesantren gitu. Tapi nanti biasanya kalau sudah keluar dari kandangnya itu malah bagus itu anak-anak karena mungkin nggak tahu ya.
Mungkin ketika di pesantren ini aneh pendiam, tapi ketika di luar pesantren jago-jago malah. Seperti anak-anak kita alhamdulillah menang Olimpiade bahasa Arab di sana, di sini, di sana, di sini. Masya Tapi Allah. kalau di pesantren kok kayak menang Iya. baik gitu. Diem aja. Tapi kan di luar mungkin butuh munafasah atau saingan gitu, baru memunculkan kemampuan yang sebenarnya. Itu biasanya begitu anak-anak ya. Kemudian kalau dari lingkungan memang itu Pak, adanya tadi biah, Betul. lingkungan. Mhm. Jadi kalau kita kan basicnya pernah nyicipi lingkungan asli di Saudi gitu. Iya. Itu cepat sekali Pak. Betul, betul. Datang ke Saudi 3 bulan itu sudah penyesuaian langsung. Karena Hmm. semuanya ngomong Arab. Iya, Teman-teman betul. kita dari banyak negara-negara di dunia, Mhm. dosen kita ngomong Arab, semuanya Arab. Bahkan saya ketika belajar di Madinah itu nggak mau kumpul sama orang Indonesia. Iya. Kenapa? Kalau ngomong sama Indonesia ngomong Jawa lagi mesti, ngomong Jawa pasti. Makanya ketika saya datang ke Indonesia, ke Arab, walaupun saya punya background sedikit, tapi saya ingin ketika saya di Arab Saudi full bahasa Arab. Hmm. Baik itu amiyah, bahasa Arab yang pasaran, maupun bahasa Arab fusha. Saya milih teman dari Bahrain. Sekamar itu cuma berdua. Saya banyak belajar bahasa pasaran dari Bahrain, ya. teman saya dari Bahrain itu. Kamu kalau ngomong saya jangan pakai bahasa fusha. Saya dengar bahasa fusha dari dosen. Tapi kamu ajari saya bahasa amiyah. Jadi saya bisa sedikit-sedikit bahasa amiyah ngerti kalau orang Arab lahjah khaliji ya. Lugha darijah, lugha amiyah, lugha tusuk, lugha tusyari, sedikit-sedikit ngerti. Ya, betul. Ya, memang menurut saya, pengalaman saya, bahasa metode paling efektif banget itu inghimas lugawi. Inghimas lugawi terjun langsung ke lingkungan yang asli. Iya. Itu cepat banget. Iya, betul. Makanya kalau di kita memang harus ada itu tadi, ada bi'ah mustonaah, lingkungan buatan. Bagaimana dibuatkan lingkungan yang bisa dia mumarosah, terus praktek. Dan ini perlu ada kegiatan-kegiatan yang menunjang di luar kelas, sehingga menguatkan lagi pelajaran di kelas. Mungkin itu pengalaman saya Pak, dari apa yang pernah saya alami ya, itu aja. Barangkali Pak. Iya, terima kasih Ustaz Arif, luar biasa ini ya. Jadi, Iya. tadi belajarnya ini harus lebih panjang lagi nih ya. Artinya betul-betul pembelajaran bahasa tadi sudah terjawab sih. Jadi dari sisi gurunya, kemudian dari sisi santrinya, kemudian dari sisi lingkungannya. Termasuk tadi juga penggunaan media memang menjadi hal yang menarik juga. Kemudian tadi buku, kalau saya bayangkan itu buku ke depan itu memang audio book ya, audio video book gitu, di mana semuanya itu dia bergabung gitu ya. Jadi buka buku langsung ada media dan sebagainya. Baik, terima kasih. Ada satu nih, Ustaz Arif, ada pertanyaan ini nih. Jadi kalau untuk metode yang bisa digunakan untuk mengajarkan bahasa Arab bagi pemula yang sudah berumur dan tidak memiliki bi'ah bahasa Arab, kira-kira metode apa nih untuk sekarang ini nih? Baik, tetap kalau untuk pemula, memang kalau kita kan tadi sudah dicontohkan oleh Ustaz Yahya ya, kita pakai Al-Arabiyah Bainedek jilid 1 itu cocok untuk pemula memang. Kalau pakai modul ya itu tadi Arabiyah Bainedek jilid 1 itu cukup untuk jadi dasar. Itu dalam waktu kurang lebih 2 bulan itu bisa. Tapi harus ada gurunya Pak. Tidak bisa diotodidak ya? dulu, belum bisa dilepas. Harus pakai kitab itu dulu. Iya, betul. Iya, karena untuk pemula itu tidak bisa dia langsung bisa dengan sendirinya, karena bahasa Arab itu agak sedikit punya apa ya, kan ada sorofnya, ada nahwunya, ada gramatikal Arabnya. Tidak bisa langsung tiba-tiba diberikan satu media nonton YouTube misal, atau nonton film Arab gitu misal, atau baca buku sendiri, kayaknya nggak bisa. Untuk pemula itu 2 bulan dengan yang saya sudah praktekkan kepada anak-anak, baik saya pernah ngajar juga orang yang sudah berumur di sekolah tinggi. Ada dulu kita punya kelas karyawan Pak. Karyawan, betul. Jadi karyawan yang umum udah di atas 30 rata-rata itu belajar bahasa Arab lagi dari nol prutul. Bahasanya itu nol, sama sekali nggak punya background. Dengan kitab itu 2 bulan insya Allah sudah bisa. Ini Itu mulai. seminggu sekali atau berapa kali sekali? Itu seminggu 2 kali Pak. Seminggu 2 kali ya. Iya, seminggu 2 kali. Itu kalau untuk pemula harus ada gurunya dulu. Iya, belum bisa dilepas begitu saja. Belajar otodidak itu kayaknya menurut saya agak kurang tepat ya. Harus memang ada pembimbingnya dulu. Iya, pastilah harus ada. Diajarkan
teknik-teknik sederhananya dulu, baru mungkin setelah 2 bulan bisa dilepas, otodidak bisa. Ya, baik. Sesuai Mudah-mudahan dengan nanti, ya, tahapan-tahapan yang mudah-mudahan nanti ada ini di ya, apa namanya, buku. Mahathir Solihin itu bikin banyak sih sebenarnya itu kelas-kelas online khusus bahasa Arab gitu ya. Linatikina bighairiha gitu ya. Iya, makanya kalau yang sudah berumur ini mau apa tujuannya? Bahasa Arab untuk ngaji Quran. Iya, rata-rata Berarti seperti ada itu. sendiri. Untuk bahasa Bahasa Arab untuk baca kitab. Itu betul. ada sendiri. Ya. Bahasa Arab untuk komunikasi itu Oh, ada sendiri. Makanya ada ta'allum lughal arabiyyah li aghradin khosoh. Untuk hmm, tujuan yang khusus spesifik. itu. Nah, ini yang sudah tua-tua ini, pemula, mau apa nih? Hmm, Saya hanya untuk baca Quran aja, Ustaz. Bisa menerjemahkan Quran. Berarti hmm. ada metodologi pembelajaran bahasa Arab untuk menerjemahkan Quran. Ya. Saya ingin baca kitab aja, Ustaz. Berarti ada untuk pembelajaran bahasa Arab, tujuannya bisa baca kitab. Hmm. Saya ingin untuk bisa ngerti doa-doa sholat aja, Ustaz. Yang Hmm. penting doa-doa sholat saya bisa ngapal, ngerti, dan bisa memahami. Berarti kita buat materinya nanti. Bahasa Arab untuk tujuan ngerti doa-doa yang dibaca ketika sholat. Itu ada materinya sendiri. Ya. Jadi apa dulu nih pemula untuk apa tujuannya? Sekedar ngomong, baca kitab, terjemahkan Quran, atau apa? Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ya itu yang dimaksud tadi Ya, ya. So, mungkin ada tambahan nih terakhir dari Ustaz Yahya nih. ya, silakan Bisa saya. lebih mudah untuk mungkin Jadi masyarakat awam. tadi saya lihat pertanyaan pemula dan sudah berumur. Iya, betul. Kalau saya lihat biasanya ingin em, fokus untuk tujuan memahami Al-Quran biasanya. Betul. Ya, memahami Al-Quran, memahami hadis. Jadi ada satu metode untuk yang pemula dan berumur jika ingin fokus bahasa Arab dari sisi apa? Memahami Al-Quran. Ini metode yang saya pelajari langsung dari Ustadz Muhammad Abbas Aula LC, Hmm, MA. Ingin saya kenal. iya itu dosen Beliau saya itu, S1 dulu kayaknya itu. ya itu guru Zaman saya Quran itu. hadis itu ya. Nah, iya, itu saya lulusan situ. Iya tuh. Oh gitu. Hmm, iya, Eh, angkatan pertama. tahun berapa tuh, Jadi Ustaz? saya betul-betul, Anak selesai tahun 2002. Saya 2002 ya di Al-Hidayah dulu tuh Akhwal Saksi ya. Iya. Ya beliau juga sempat dulu, Satya ya, atau baru lulus SMA, antum lanjut ke Al Hidayah ya. Jadi penerus bapak, bapak ngajar di Stay Al Hidayah. Ketika itu saya keterima di Jakarta, akhirnya nggak lanjut ke Stay Al Iya Hidayah. betul betul nyambung lah nyambung. Jadi beliau Sanadnya punya nyambung metode lah. namanya metode metode sorogan. Heeh. Semoga yang bertanya ini menyimak. Jadi metode sorogan. Jadi metode sorogan itu salah satu metode belajar bahasa Arab juga. Mhm. Jadi kita selesai surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran itu. Mulai dari eh, eh, jadi memang butuh istiqomah dari gurunya dan juga santrinya. Jadi pertama itu poinnya adalah ketika ditanya pemula dan berumur berarti yang harus ditekankan adalah keistiqomahan. Mhm. Ya. Nah, jadi itu pertama. Itu metode yang sesuai adalah kalau berkaitan tentang Al-Quran metode sorogan. Dari sorogan itu kita belajar bahasa Arab secara kaidah dan terjemah. Jadi metode penekannya ke metode Thariqatul Qawaid wa Baru Tarjamah. jamaah. Mhm. Iya itu. Jadi itu mulai metode itu. Jadi betul-betul kita perkata ingat banget sih. Setiap subuh itu belajar untuk Abbas Alif Lam Mim. Hanya Allah yang Maha mengetahui artinya. Zalika, inilah. Mhm. Ya. Nanti baru dijelaskan tentang kenapa dzalika kok diartikan ini. Ternyata dzalika itu isyarah lil bu'd lil ba'id li qasdi ta'zim. Baru itu dijelaskan. Tapi kalau Mhm. secara terjemahannya dzalika inilah Mhm. al-kitabu, kitab Al-Qur'an. La, tidak ada roiba, keraguan fihi padanya hudan sebagai petunjuk lil muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi kita belajar bahasa Arab itu. Betul-betul Mhm. belajar bahasa Arab dan langsung memahami Al-Qur'an ya karena perkata-perkata kemudian baru setelah itu dari dasar sekali yang diajarkan dari bahasa Arab apa tentang kuaidnya ingat Mhm. banget Yahya ini isim fiil huruf Alkitab ini isim fiil huruf ya ya Mhm. isim fiil huruf ini isim ustaz tandanya apa alif lam apalagi dan seterusnya jadi itu yang saya lihat metode yang sesuai untuk pemula dan berumur adalah metode Thariqatul Qawaid wa Tarjamah
dengan yang dipelajari apa? Al-Qur'an. Betul. Ya, dengan memahami kaidahnya, berjalan, kemudian terjemahnya. Barakallahu fiikum. Tambahan dari Anda. Baik, terima kasih jazakallah Dan khairan. itu tadi saya muncul tadi apa terakhir itu saya muncul akhirnya apa? Tujuannya untuk memahami Al-Qur'an. Berarti pas. Iya, betul. Ya, ya. Tapi kayaknya harus buat kelas khusus Ustaz Yahya nih. Ya, Iya, dan harus with Arabic for understanding the Holy Quran biasanya itu. nah, the Arabic for understanding the Holy understanding the Quran. Quran. Yes. Jadi Yes, al-Arabiyyah exactly, di exactly. fahmil Quran. Nah, Quran. nah, Baik. barakallahu Terima kasih saya luar biasa nih ya. Waktu kita udah habis, sudah lewat ya. Artinya ini mudah-mudahan bisa berlanjut lagi untuk model ini karena saya rasa tadi harusnya memang detail dan itu jadi satu daurah ya, satu workshop tersendiri untuk pembelajaran bahasa Arab gitu ya. Jadi bahasa Arabnya sudah bisa, tinggal bagaimana metodenya. Mudah-mudahan lah Mahat Ali Riyadhus Shalihin nanti segera menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Riyadhus Shalihin Amin ya atau rabbal alamin. Tarbiyah Riyadhus Shalihin dan menebarkan banyak sekali manfaat untuk Amin. umat ya di seluruh semesta. Sekali lagi jazakallah khairan untuk Ustaz Yahya Sukaryadi Iyakum. Satrif Rahman, Iyakum. Allahu fikuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya. Baik Ibu dan Amin, Bapak sekalian, amin. terima kasih atas perhatiannya di webinar STI Suratul Falah Bogor di pembahasan tentang metode pembelajaran atau desain pembelajaran bahasa Arab. Kita akhiri dengan membaca kita sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.